Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'a ikhwani min anbiya wal mursalin wa sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa jami'ul awliya wal sahadah was salihin wa jami'i masyayikhina fid din khususan Abu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasani wa usani ila al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin Asyuti wa usani ila Syekh Muhammad Al-Yasubuni amadinallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim bid-dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kita lanjutkan kajian tafsir Jalalain kita, surah An-Nisa ayat 129 juz 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Masih pembahasan keluarga suami istri. Kemarin pembahasan suami istri yang berselisih. Sekarang masuk di walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Walan tastati'u an ta'dilu ay tusawwu bainan nisa'i fil mahabbah. Kalian tidak akan bisa adil antara istri-istri. Ini kalau enggak maju tafsir pemahamannya susah. Ini Allah sudah mengatakan kalian tidak akan bisa adil antara istri-istri. Walau harus tuh, walaupun kalian menginginkan itu, tapi kalian tak mungkin bisa. Ini bahasanya Allah. Tapi maksudnya apa nih? Ini wa antastati'u an ta'dilu, yaitu sawu bainan nisa'i fil mahabbah. Itu kalian tidak mungkin bisa adil antara istri-istri kalian di dalam rasa cinta. Tak bisa. Ini kata-katanya Allah. Balangannya tidak akan pernah bisa, gak bisa. Walau harus itu, walaupun kalian menginginkan tapi tak bisa. Jadi yang diwajibkan Allah itu bukan adil dalam rasa cinta, tapi adil di dalam menafkahinya, gilirannya itu adil. Tapi hati orang tidak bisa memiliki hati orang, dia tak bisa. Namanya suka sama ini ya sudah suka, dia sendiri tidak bisa nolak. Tidak usah antara istri, anak saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
mesti tidak sama. Kalau ada bilang sama, enggak sama, enggak sama. Kalau diperinci anak 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan seterusnya. Kalau dipikir betul, mesti dalam tubuh orang tua itu rasa cintanya kepada anak itu berbeda-beda. Tapi kalau sekarang lambang, aku sayang semua sama anak, ya itu bahasa globalnya saja. Tapi kalau diperinci tidak bisa, dia akan lebih senang sama si ini, anaknya penurut, ini lebih pintar, ini. Tapi secara global sayang semua. Tapi persentasenya itu berbeda-beda. Kepada istri sayang semua, cinta semua. Tetapi persentase ini tidak bisa suruh sama. Walan tastati'u an ta'dilu. Kalian tidak akan pernah bisa adil di dalam rasa cinta, tidak akan pernah bisa. Walaupun kalian menginginkannya, karena itu otomatis gitu, dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa. Cuman kata Allah, fala tamilu kullal mail ila allati tuhibbunaha fil qasmi wan nafaqah. Cuma kalian jangan cenderung total dengan istri yang kalian cintai itu tadi, yang kalian lebih cintai. Maksudnya apa? Mentang-mentang ini yang lebih dicintai, nafkahnya kasih lebih banyak. Mentang-mentang ini yang lebih dicintai, gilirannya lebih banyak. Ini tak boleh. Bagian nafkah giliran harus sama. Tapi hati itu tidak bisa diatur. Cinta itu tidak bisa diatur. Itu pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang Allah wajibkan itu nafkahnya, gilirannya. Fatadaruha kal mu'allaqah. Jadi kalian cuman kalian, memang Allah itu memaklumi bahwa seorang suami tidak akan pernah bisa adil di dalam urusan cinta antara istri-istrinya. Cuman kata Allah, kalian jangan total cenderung kepada yang kalian cintai sehingga kalian menzolimi dari yang lain. Nafkahnya sana lebih banyak, gilirannya lebih banyak. Fatadaruha kal mu'allaqah. Hanya kau tinggalkan yang tidak kamu cinta itu tadi, seperti wanita yang tergantung-gantung. Maksudnya ini orang nih, ini dia masih punya suami tak nih? Gitu. Dibilang punya suami macam tak pernah nampak. Dibilang tak punya suami tapi kayaknya punya suami. Ini namanya mu'allaq ta'jid istri, enggak diperhatikan sama suaminya. Jangan gitu. Suka nggak suka, berapa persentase cintanya, nafkah dan giliran harus tetap sama. Itu yang diwajibkan sama Allah. Allati lahiya azimun ayyimun walahiya latu ba'lin. Jadi kalau mu'allaqah ini nggak jelas. Kalau orang kampung lihat ini, dia nih udah pisah ke belum, tak jelas. Kan bini dia jarang nampak, suami dia macam tak nampak. Iyalah pergi ke istri mudanya, terus akhirnya tidak diperdulikan. Ini yang dilarang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, banyak memang terjadi poligami yang mohon maaf ini sudah diwarning sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diwarning. Oke lah, masalah cinta itu urusan hati, tapi masalah bagian apakah wajib tetap dipenuhi. Jadi kalau mu'allaqah seperti wanita yang tergantung, allati hiya ayyimun la hiya ayyimun wala hiya zatu ba'lin. Jadi bukanlah dia seorang wanita yang enggak punya suami, atau dia bukan yang punya suami. Jadi enggak jelas ini orang ini punya suami apa udah cerai, orang sampai tak tahu. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha ghafurur rahim. Dan seandainya kalian memperbaiki dengan keadilan di dalam pembagian, wa tattaqu, dan kalian takut akan kezaliman, fa innallaha kana ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun atas apa? Lima fi qulubikum minal mail, yaitu atas apa yang ada di dalam hatimu dari rasa kecenderungan kepada salah satunya, rasa cintanya. Enggak dosa. Maksudnya begitu.
Fa innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah tuh Maha Pengampun. Allah akan memaafkan hati seorang suami yang di dalam hatinya tentu ada kecenderungan kepada si A atau si B atau si C, lebih cenderung, itu Allah maafkan. Tetapi yang Allah tidak maafkan itu tadi tanggung jawab nafkah, terus giliran itu Allah tak maafkan kalau dia tidak adil. Jadi keadilan, tapi adil di dalam cinta tidak bisa, tapi adil di dalam nafkah dan giliran itu bisa dan dituntut. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan jika mereka bercerai antara suami dan istri, ditolak, yughnillahu kullan an sa'bi min sa'atihi, maka Allah akan mencukupi masing-masing dari keluasan karunia Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya ya sekarang umpamanya enggak di tidak ada kepedulian ini segala macam, zalim, nafkah enggak ada ini. Ya kalau memang mau cerai, Allah akan cukupi keduanya. Allah akan cukupi. Nah, Allah ditanggung sama Allah. Daripada punya suami enggak dinafkahi, ya kan? Wa iya tafarraqa, enggak ada giliran, enggak dinafkahi. Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Kalau mereka berpisah, talak atau cerai, maka Allah akan mencukupi masing-masing. Kalau terjadi perceraian, min fadli bi ayyarzuqha zawjan ghairahu, yaitu Allah akan mencukupi. Gambarnya seperti Allah akan memberi rezeki kepadanya suami selain suaminya yang tadi, mantan suami yang dicerai, yang menceraikannya tadi. Wa yarzuquhu ghairaha, dan Allah akan merezekikan kepada si mantan suami juga selain si mantan istri, sama-sama dapat jodoh. Wa kana Allahu wasi'an hakima, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha luas, ya, karunia-Nya maha luas. Allah maha luas karunia-Nya. Hakima, lagi maha bijaksana, bima dabbarhu lahu, atas apa yang Allah atur untuk mereka. Baik Allah, luar biasa. Macam mana Allah ini maha baik. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyan hamida. Bagi Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Walaqad wassayna, dan sungguh benar-benar kami telah berwasiat kepada siapa? Wassayna alladzina utul kitaba min qablikum, kami telah berwasiat kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab, yaitu umat-umat terdahulu, min qablikum, sebelum kalian, yaitu al-Yahud wan Nasara, orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa iyyakum, dan juga kami telah berwasiat kepada kalian, wahai ahlul Quran, ya ahlul Quran, yaitu kaum muslimin. Apa wasiat Allah? Anittaqullaha wa in takfuru fa innallaha ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyan hamida. Maksudnya apa? Allah anittaqullah, yaitu hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khafu iqabahu bi an tuti'uhu, kalian takut kepada, mereka takut kepada siksa Allah, dan
khaufu iqabahu wa bi an tuti'u, itu takutlah kepada siksa Allah dengan kalian taat kepadanya. Jadi orang Yahudi, Nasrani, orang Islam semua Allah sudah mewasiatkan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in takfuru, dan jika kalian kafir, tak mau taat, disuruh Allah suruh taat kok tetap kafir, nggak mau taat, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, maka sesungguhnya bagi Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi, khalqan wa mulkan wa abidan, itu hamba-hamba kerajaan, hamba-hamba saya, hamba Allah, makhluk kerajaan dan hamba-hamba. Fala yadurru kufrukum, maka kekafiran kalian tidak memudarati Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kalau ada orang tidak taat sama Allah, dikafir terhadap Allah, terus berbahaya bagi Allah, merugikan, enggak sama sekali. Kafir enggak kafir itu enggak ada ngaruhnya sama Allah, ngaruh bagi manusianya. Nah, Allah ini menyuruh kepada hamba Allah, kepada hamba-hambanya sesuatu yang dibutuhkan oleh hambanya, bukan sesuatu yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak butuh sembah. Umpamanya kok orang kafir semuanya nggak ada nyembah Allah, Allah tetap maha agung, maha luhur, nggak ngaruh. Nah, jadi perintah Allah itu hakikatnya kebutuhan hamba itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan, Allah arahkan, bukan Allah yang butuh, sehingga nanti kalau orang jadi kafir Allah derajatnya turun, enggak, atau memudarati Allah kalau orang-orang pada kafir, tidak. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah maha kaya an khalqihi wa ibadatihim, maha kaya, nggak butuh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya dan nggak butuh kepada ibadahnya makhluknya, ibadahnya hamba-hambanya. Allah nggak butuh kepada makhluknya, tapi makhluknya lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ghaniyan, kaya. Orang kaya itu maksudnya cukup dah, tak butuh apa-apa lagi, tak butuh apa-apa. Hamidan mahmudan fi sun'ihi bihim, dan Allah juga maha terpuji ya, di dalam perbuatannya atas mereka. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, karrahu ta'kidan li taqriri mujibit taqwa, diulangi lagi. Tengok, walillahi ma fis sama, mulai dari pertama. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, satu. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dua kali. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, tambah satu lagi, tiga bawahnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila, tiga kali diulangi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi, itu menunjukkan wajibnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua milik Allah, ini semua milik Allah, sampai tiga kali diulangi. Wa kafa billahi syahid wa kafa billahi wakila, ay syahidan bi annama fihima lahu. Jadi Allah yang menjadi saksi bahwa apa-apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Iyasha yudhibkum ayyuhan nas wa yati bi akharin wa kana Allahu ala dzalika
قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, yudhibkum, Allah akan menghilangkan kalian semuanya. Ayuhan nas, wahai manusia, wa ya'ti bi akhir, dan Allah akan membawa yang lain. Allah musnahkan kalian semua, Allah ganti dengan yang lain, badalakum, menjadi pengganti kalian. Maka Allahu ala dzalika qadira, dan Allah mampu atas semuanya itu. Bukan Allah tak bisa. Orang kafir semua ganti baru semuanya sama Allah. Senang saja. Jangan dikira Allah tak mampu. Jangan sombong-sombong. Senang saja itu. Wa kafa billahi wakila. Wa kana Allahu ala dzalika qadira, mampu. Kalau Allah memang mau, Allah lenyapkan kalian semua wahai manusia, dan Allah ganti dengan yang lain. Dan Allah Maha kuasa atas itu. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Barang siapa yang menghendaki bi amalihi, dengan amalnya, thawabud dunya, barang siapa yang menghendaki dengan amalnya hanyalah balasan dunia saja, fa indallah thawabud dunya wal akhirah, sedangkan bagi Allah itu ada pahala duniawi, balasan duniawi, dan balasan di akhirat, liman aradahu, bagi orang yang mau. La inda ghairihi, tidak ada yang memiliki itu selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah mau ngasih imbalan ya di dunia ini, nggak bisa di akhirat, dan tidak bisa. Allah bisa di dunia ini, Allah kasih imbalan, di akhirat Allah kasih imbalan. Siapa yang amal untuk dunia saja, ya dapat untuk dunia. Allah punya dua. Falima yatlub ahadahuma al-akhassa wa halla talab al-a'la bi ikhlasihi lahu kaisu kana matlabuhu la yujadu illa indahu wa kana Allah sami'an basira. Jadi kenapa kok malah mencari salah satu saja? Orang amal kok cuma karena dunia saja? Padahal Allah punya dua nih, balasan dunia, balasan akhirat. Kamu kok cuma ngambil satu? Ada orang dikasih, engkau kerjalah, kerja, nanti engkau akan aku kasih dua hadiah, bayarannya dua. Kerjanya sama, capeknya sama, tapi yang satu cuma ngambil yang satu saja. Padahal Allah siapkan dua. Bahkan akhirat itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Allah punya dua balasan, dunia dan akhirat. Ambil semuanya, jangan cuma diambil di dunia saja, ya, kerja amal untuk duniawi saja, jatuhnya di akhirat gak dapat apa-apa. A'udzubillah, subhanallah. Yang ikhlas maksudnya tuh ikhlas. Amal tuh jangan karena dunia. Amal itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah karena Allah, di dunia Allah ada balasan, di akhirat Allah juga siapkan balasan. Tapi orang kalau yang nggak ikhlas, dia cuma dapat balasan dunia saja. Itu berarti orang yang rugi. Bahkan Allah sami'an basira, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bima fala tattabi'ul hawa تعدلوا وإن تلغوا أو تعرضوا فإن الله كان
بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang berdiri bil qisti, dengan keadilan, orang yang selalu menegakkan keadilan. Jadikanlah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan. Syuhada'a bil adli, syuhada'a bil haqqi, menjadi saksi-saksi kebenaran. Syuhada bil haqqi, yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala. Walau ala anfusikum, walaupun persaksian itu untuk diri kalian sendiri. Fasyhadu 'alaiha bi an tuqirru bil haqq wa la taktumuh. Caranya adil terhadap diri sendiri macam mana? Yaitu dengan cara mengakui kebenaran, ya, mengakui kebenaran. Wala taktumuhu, jangan kau sembunyikan kebenaran itu. Jadi orang yang jujur, saksi yang jujur, untuk diri sendiri pun harus jujur, jangan sembunyikan, yang hak jangan disembunyikan. Walaupun untuk persaksian diri sendiri. Awil walidain, ataupun untuk kedua orang tuanya, wal aqrabin, ataupun para kerabatnya. Iyakun al-masyhudu alaihi ghaniyan aw faqiran wallahu aula bima, walaupun orang yang disaksikan itu orang kaya ataupun orang-orang atau orang miskin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih utama dari mereka berdua. Wa'lam bimasalihima wala tattabi'ul wa'lamu bimasalihima wala tattabi'ul hawa fi sahadatikum bi an tuhabbul ghaniya wa an tahabbul ghaniya lirida abil faqir rahmatallah. Jadi orang tidak boleh tidak adil di dalam mensaksikan. Mentang-mentang yang disaksikan itu adalah orang kaya, ya. Kalau aku jujur, waduh, nanti macam mana dia jadi jauh dengan saya? Tak ada, tak mungkin dia nak ngulur aku, nak ngulur lagi, tak ada. Ada harapan di situ. Nak adil sama atasannya, nak adil sama nak jujur. Aduh, nanti aku kena pecat nih, disuruh jadi saksi. Nanti aku kena ini kena sanksi sama atasan. Akhirnya dia tidak mau aku adil. Awil fakira, ataupun enggak mau adil menjadi saksi orang fakir, rahmatan dan kasihan. Kalau aku sebut, aku sampaikan apa adanya, dia ni dah kasihan, dah melarat, nanti kena penjara lagi, kasihan pula. Jadi tidak adil. Tidak adil karena harapan orang yang disaksikan ini kaya sehingga atau atasannya sehingga dia terkena imbas yang tidak bagus, atau dia tidak adil karena alasan kasihan sama yang disaksikan. Itu pun tak boleh. Kayaknya bagus, ini orang ini kasihan, ini orang barat, kalau aku sampaikan betul maka nak penjara dia nih. Kita saksi, akhirnya dia yang salah jadi tak salah, malah yang lain yang jadinya disalahkan. Ya sudah, pokoknya adil aja, mau bos ke, mau atasan ke, kalau salah saksikan salah. Jangan cari aman nanti aku, kena kena ini, kena itu. Kita ini tanggung jawab di hadapan Allah. Takut harus sama Allah, bukan sama atasan, sama bos. Ya, sama bos dipecat bisa cari bos lain. Tapi kalau sama Allah dipecat, mau cari Tuhan siapa? Tidak ada. Mau cari Tuhan siapa lagi? Kalau kita sudah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tahu ketika seorang itu mensaksikan dengan saksi yang palsu atau tidak jujur, Allah tahu. Dia mau jujur tak jujur, Allah tahu. Jadi kan rugi kalau orang tak jujur itu. Anak ketakutannya atau karena sifat kasihannya kepada orang fakir, jadi itu bukan
menjadi hal yang menyebabkan orang menjadi tidak jujur untuk menjadi saksi. Fala tattabi'ul hawa, jangan kalian ikuti hawa nafsu fi sahadatikum, di dalam persaksian kalian. Orang bersaksikan ikut hawa nafsu atau apa? Hawa nafsu itu pokoknya ada kepentingan, itu namanya hawa nafsu. Jadi karena nafsu dia, aku jadi tidak jujur. Tadi hawa nafsu pertama, biar dia tetap dekat dengan orang kaya tuh, dia tentulah dapatlah, ya. Dikasih ini, dikasih itu namanya karena hawa nafsu, ataupun yang lain-lain, bukan karena Allah. Kepentingan duniawi itu namanya hawa nafsu. Bisa tekum. Fala tadibul hawa an ta'dilu, maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu untuk kalian tidak berlaku adil. Tamilu anil haq. Karena hawa nafsu apa? Ya, ada kepentingan ini, akhirnya dia tidak adil. Sebetulnya ini begini nih, ini mestinya ke sana nih, bagian sana. Tapi dia ada kepentingan lain, akhirnya ditaruh di sini. Ini mestinya harusnya di sini nih bagian nih, tapi dia ada kepentingan lain, akhirnya dia tidak adil. Diberikan kepada yang ditaruh di sini. Yang namanya zalim itu waktu syekh ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Sudah kalau memang tempatnya sini, sudah kasihkan, berikan. Ini memang tempatnya di sini. Jangan karena hawa nafsunya, dia punya satu tendensi, satu tujuan, ya, sifatnya duniawi, akhirnya nggak adil ya. Tarik, taruh sini, kasihkan ini. Nanti kita bisa gini, dapat ini, dapat itu. Aman dan lain sebagainya. Itu alasan-alasan hawa nafsu seperti itu. Jujur saja itu lebih selamat daripada tidak jujur mengikuti hawa nafsu tadi. Wa intalu ayatu haribul syahadah wa bil qiraah bi hadhil wawi. Jika kalian merubah persaksian, ya, saksi kok malah bohong, disuruh jadi saksi, dibelokkan saksi. Autu'ridu an adai, atau kalian tidak mau memberikan persaksian. Dia tahu, dia saksi, dia tahu nih, tapi karena satu hal, kalau dia bersaksi ini orang ini kena, dia jadi dimusuhi sama yang satunya. Sebenarnya yang satunya ini orang dekatnya atau atasannya. Dia tahu ini yang salah bukan dia, yang salah apa? Aku tanya bersaksi. Kenapa? Nanti kalau bersaksi itu nampak dia jadi betul, yang bosnya jadi salah. Dia i'rad, berpaling dari persaksian. Bersaksi palsu, berdusta, rekayasa dosa, nggak mau bersaksi untuk menyelamatkan seorang yang zalim juga dosa. Jadi akhirnya orang yang nggak zalim dihukumi zalim. Yang karena dia tidak mau saksi lah, makanya akhirnya si dia dikena hukuman. Sementara yang mestinya zalim, maka itu menjadi selamat karena orang yang tahu saksinya ini tidak mau bersaksi. Ya, atau kalau dikasih duit, kau tak usah saksi, kasih duit tak seperti, ya selesai. Itu kong kali kong, sama-sama dosa, itu luar biasa ya. Permainan di pengadilan luar biasa. Itu sudah dimain sogok lagi, ya, disogok untuk kayak begitu. Alhamdulillah, subhanallah. Semoga Allah jaga kita semuanya, keluarga kita, dari kezaliman. Amin ya rabbal alamin. Au tu'ridu an adaya fa innallaha kana bima ta'maluna khabira fa yazikum bi. Tengoklah. Nah, kata Allah. Jadi kalian tadi
bersaksi palsu sehingga yang salah jadi tak salah, yang benar malah jadi salah, atau kalian sengaja memang nggak mau bersaksi, sehingga jadi orang itu sebetulnya tak salah jadi salah karena dia yang tahu dia tidak mau menjadi saksi berhubungan dengan orang lain, kepentingan ini dan lain, tak keluarganya, tak atasnya, enggak. Ini dua-duanya dosa. Wa a'turidu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Engkau nak bohong ke, engkau nak sengaja tak menjadi saksi biar orang lain celaka, ya, yang zalim malah selamat, itu semuanya Allah tahu. Wa yujazikum bihi, maka Allah akan membalas kalian nanti terhadap apa yang kalian lakukan. Ayat berikutnya, boleh baca ayatnya enggak apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab, aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Maksudnya udah beriman kau suruh beriman lagi. Maksudnya nih istiqomahlah beriman kepada, terus beriman, istiqomah terus, kan putus tengah jalan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wal kitabil ladzi nuzila ala rasulih, dan kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya yaitu Nabi Muhammad, wa Al-Quran, yaitu Al-Quran. Wal kitabil ladzi unzila min qablu, dan kitab yang telah diturunkan sebelumnya atas Rasul ala rusuli bimakna al-kutub, wa bil qiraah al-bina' lil fa'il wal fi'lain. Dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran sebelumnya, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kafir pada Allah, pada malaikat-malaikat Allah, pada kitab-kitab Allah, pada rasul-rasul Allah dan pada hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh anil haq. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga berkah dan bermanfaat. Dari awal sampai mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.